Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Timon Adiso. Oke sobatku, pada hari ini kita secara khusus bahas tentang support sub. Jadi buat teman sobatku sekalian, kemarin itu ada saya lihat di status ya, di grup blogger, bukan di grup blogger ya, di grup YouTuber. Di grup YouTuber tuh ada yang membuat status support sub tidak ada gunanya, itu orang munafik. Jadi buat teman sobatku sekalian, dengan kalimat itu sebenarnya ini ada nilai plusnya, ada nilai negatifnya ya, ada nilai positifnya, ada nilai negatifnya. Kalau menurut saya, karena di sini kita melakukan support sub itu sebenarnya ada keuntungan tersendiri, ada kerugiannya juga. Jadi bukan untung aja ya, support sub tuh untung aja dapat subscriber, dapat viewers seperti itu. Jadi bukan seperti itu, ada kerugiannya juga teman-teman. Jadi teman-teman harus pelajari bahwasanya kita melakukan support sub itu ada nilai keuntungannya, ada nilai kerugiannya. Kita bahas dulu tentang kerugiannya teman-teman. Kita akan bahas dulu tentang kerugiannya. Kerugian yang pertama adalah sub kita itu masuk spam. Sub kita kalau udah masuk spam itu nggak tampil ya di di beranda YouTube kita, nggak tampil jumlah subscriber kita itu nggak tampil. Jadi kalau udah nggak tampil itu, jadi jumlahnya nggak sampai dong sampai 1000 subscriber itu, karena masuk spam seperti itu. Kerugian yang pertama yang itu. Kerugian yang kedua adalah kita menyodorkan sebuah informasi, kita menyodorkan sebuah video, kita menyodorkan sebuah tampilan itu kepada orang yang salah. Salah satu contoh mungkin konten kita ini konten masakan, atau konten kita ini konten tutorial YouTube. Tiba-tiba kita sodorin lah orang-orang yang suka, sebenarnya bukan suka tentang masakan, orang-orang yang suka tentang jalan-jalan seperti itu, atau orang-orang yang suka tentang olahraga. Nggak nyambung ya. Kalau nggak nyambung di sini akan berhubungan dengan durasi tonton. Nah, durasi tontonnya itu kalau nggak mencapai atau durasi tontonnya minim, itu nggak direkomendasikan oleh YouTube, bahkan itu akan merusak. Kalau menurut saya seperti itu. Ini kerugiannya, kita ngomongin kerugiannya dulu ya. Jadi teman-teman jangan untungnya terus saja. Itu yang pertama adalah subscriber kita akan masuk spam. Tapi bisa balik lagi, tapi masuk spam ya, masuk spam. Yang kedua adalah viewers kita juga di sini teman-teman. Kalau kita melakukan saling sub atau saling kunjung, viewers kita itu bisa banyak, jumlahnya semuanya 1000 2000, tapi jam tonton atau jam tayangnya itu, waktu tontonnya itu sangat minim, karena dia nggak suka ya, nggak tertarget seperti itu yang saya bilang tadi. Jadi kalau orang konten masakan, tiba-tiba kita sodorin ke konten orang-orang yang suka tentang olahraga, seperti ini, nggak nyambung. Kalau udah nggak nyambung seperti itu, bakalan orang itu nontonnya durasinya pendek. Kalau durasinya pendek, itu bakalan nggak direkomendasikan oleh YouTube. Itu yang pertama. Itu ada, kita ngomongin tentang kerugiannya. Nah, yang kedua kita akan bahas tentang keuntungan dari support sub. Karena di sini ada yang bilang support sub itu tidak ada gunanya, itu orang munafik. Kalau menurut saya ada benarnya. Ada benarnya karena begini, dari beberapa channel besar, mungkin seperti Bang Denjisi, mungkin seperti Mbak Kaurnisa Adina, itu adalah sebuah channel YouTube yang udah besar, yang bahasanya kalau melakukan support sub itu merugikan, atau bahkan melakukan support sub itu tidak ada gunanya. Kalau mereka beranggapan seperti itu. Nah, kalau saya pribadi, saya bukan sebuah channel YouTube besar, tetapi saya sering membuat tutorial-tutorial tentang YouTube. Kalau menurut saya melakukan support sub itu sah-sah aja. Kalau menurut saya support sub itu membantu dari segi subscriber, karena subscriber kita itu, subscriber saya salah satu contoh ya, subscriber channel YouTube saya Timon Adioso, Mas Timon Official, mungkin Feli Tutorial, itu pertama kali sebelum mencapai 1000 subscriber itu saya melakukan saling subscribe, mungkin saling berkunjung seperti itu. Saya melakukan itu, saya jujur saya melakukan, dan semua channel YouTube saya itu bisa menotes dan bisa menghasilkan. Tetapi setelah berjalannya waktu, kalau capaian subscriber saya udah mencapai, saya nggak melakukan sub lagi. Saya fokus ke SEO, Search Engine Optimization. Nah, di situ itu adalah kuncinya. Jadi buat teman-teman sekalian, saling melakukan subscriber itu kalau menurut saya nggak apa-apa. Karena apa? Supaya memancing channel, memperkenalkan channel kita ke orang lain. Ini loh channel saya, kira-kira teman-teman mereka suka nggak? Nah, kalau mereka suka, mereka akan nonton, bahkan mereka akan subscribe, bahkan yang kunjung akan datang. Nah, dengan kita melakukan saling subscribe, ini keuntungan kita untuk mendapatkan 1000 subscriber itu cepat. Bahkan ada yang nggak sampai 1 minggu, hitungan hari pun mencapai 1000 subscribe bisa. Tetapi dalam artian begini, kita melakukan saling subscribe, tapi kita juga rajin mengupload video. Dengan kita rajin mengupload video, yang tadinya nih
subscriber kita yang masuk spam. Kalau udah masuk spam itu kan balikinnya susah nih. Dengan teknik kita mengupload video, otomatis mereka-mereka yang nggak kedeteksi subscribernya, pada saat mereka menonton lagi video-video kita yang baru, itu akan balik teman-teman. Itu akan balik, jumlah subscriber kita akan balik dan akan meningkat kembali. Nah itu yang saya bilang tadi, subscriber kita yang masuk spam itu bisa balik kembali. Jadi selain kita mendapatkan subscribe, kita juga bisa mendapatkan viewers. Nah di sini teman-teman, kalau keuntungan dari saling subscribe, judulnya aja udah saling subscribe. Jadi sebenarnya nggak ada hubungan dengan viewers. Kalau hubungannya dengan viewers, itu sebenarnya bukan dengan saling kunjung kalau menurut saya. Karena orang nggak suka dipaksa untuk menonton sebuah video, itu ujung-ujungnya akan merusak. Bahkan mungkin durasi tontonnya harusnya 4 menit. Karena video kita ini semuanya durasi videonya 10 menit ya. Nah tiba-tiba orang tuh sebenarnya kalau orang suka itu durasi tontonnya pasti di atas 5 menit. Tapi kalau orang nggak suka, itu jangankan 5 menit, mereka 1 menit, nggak sampai 1 menit tuh mereka udah tutup karena mereka nggak suka. Nah kalau berhubungan dengan saling kunjung, support untuk viewers ini nggak kurang bagus, tetapi kita juga bisa dapatkan jumlah viewers ya, jumlah viewers tapi bukan jumlah jam tayang itu sangat sulit. Nah di sini teman-teman, keuntungan sub for sub itu kalau menurut saya untuk mendapatkan atau untuk mencapai 1000 subscriber. Tapi kalau untuk viewers kemungkinannya kecil. Jadi buat teman-teman sekalian pahami itu. Kalau masuk spam itu bisa balik lagi. Nah, ada tips yang bagus. Ini saya bagikan solusinya ya buat teman-temanku sekalian. Ada tips yang bagus gimana caranya kita melakukan sub for sub tetapi subscriber, viewers dan channel kita bisa berkembang dengan pesat. Nah, kita harus pahami ini ya teman-teman. Yang pertama adalah kita harus melakukan dengan teknik SEO ya. Jadi Search Engine Optimization yang saya bilang tadi. Jadi bahwasanya kita melakukan support sub tapi kita tetap target. Jadi kita melakukan support sub tapi kita bikin kontennya nggak target. Kita bikin kontennya ngawur, bikin judulnya ngawur, bikin thumbnailnya ngawur, habis itu isi videonya ngawur, nggak diedit, mungkin nggak dirancang sedemikian rupa supaya orang itu betah berlama-lama, supaya durasi tontonnya itu panjang. Nah, kita melakukan support sub atau saling kunjung, tapi kita juga memperhatikan dari sisi SEO, Search Engine Optimization, supaya pengunjung kita, view kita itu nggak murni dari saling subscribe, saling mengunjungi, tapi dari Search Engine YouTube juga. Dengan begitu kita akan berimbang teman-teman. Jadi mungkin yang dari Search Engine merasa terbantu, dia durasi tontonnya bisa 7 menit, tiba-tiba yang saling subscribe cuma 2 menit, 3 menit. Jadi bisa saling bantu, saling nutupin. Nah, kita dapat subscribe, kita juga dapat viewers dari Search Engine. Jadi pahami SEO dari mulai pembuatan judul, kita harus targetkan di Search Engine YouTube. Habis itu pembuatan thumbnail harus menarik, tulisannya harus jelas. Tulisannya tuh jangan burek-burek atau diburem-buremin, jangan kayak gitu. Mungkin teman-teman kalau lihat channel YouTube Gondrong Labanan atau Pak Wono ya yang saat ini berkembang besar, itu kenapa kok judulnya ngawur, judulnya asal-asalan, habis itu tulisan di thumbnailnya itu kecil, bahkan kecil banget, bahkan kayak asal-asalan, tapi kenapa viewersnya bisa banyak? Yang pertama itu kalau Gondrong Labanan itu pintar ngomong dan pintar beredukasi. Jadi dia pintar ngomong, menyampaikan. Jadi mancingnya itu sebenarnya alasan aja, tapi dia pintar ngomong, dari pintar penyampaiannya dia, makanya orang suka dan berdurasi tontonnya itu bisa panjang. Nah, kalau Pak Wono ya dan Gondrong Labanan ini juga memanfaatkan alam. Jadi mereka mancing itu sebenarnya bukan di alam yang wow gitu ya, tapi menarik gitu. Nah, menarik untuk ditonton karena mereka itu memancing, melakukan strike, itu yang bikin orang menarik seperti itu. Jadi kita lanjutkan ya, gimana caranya yang bagus. Tadi kita ngomongin SEO ya. Jadi kalau udah SEO, saran saya ya nggak usah ikutin lah yang Pak Wono dengan Gondrong Labanan, karena mereka udah punya mungkin rezeki sendiri ya dengan tampilan thumbnail dan judul yang asal-asalan mereka dapat. Itu jangan diikutin kalau saran saya. Kita harus pahami dengan teknik SEO, mulai judul, thumbnail dan lain-lain kita perbaiki, tagnya kita perbanyak. Nah seperti itu yang pertama. Yang kedua adalah kita memperhatikan durasi tonton yang saya bilang tadi. Durasi tonton ini harus kita perhatikan. Kita lihat, teman-teman lihat di YouTube Studio, kita bisa cek di sana kira-kira durasi tonton di video kita ini tinggi nggak. Kalau durasi tontonnya pendek, semuanya video kita 5 menit, tapi durasi tontonnya hanya 1 menit, berarti perlu dicurigai bahwasanya video kita ini jelek. Kalau udah video kita jelek, kita harus optimasi dan kita perbaiki. Kita jangan teruskan nih, video udah jelek diterus-teruskan, jangan. Kita harus perbaiki kira-kira supaya orang suka gimana. Saya sering itu melakukan, jadi saya riset, saya bikin video, kira-kira saya upload video ini orang suka nggak? Saya upload video ini suka. Itu bahan percobaan, karena saya bisa lihat
di situ dari durasi tonton. Jadi kalau teman-teman mau lihat, dicek di bagian YouTube Studio, di sana ada analitik ya. Teman-teman cek aja di sana di bagian view-nya ya, ada durasi tonton di sana. Nah, silakan teman-teman cek. Nah, kalau durasi tontonnya itu tinggi, semakin tinggi durasi tonton, semuanya video teman 10 menit ya, durasi tontonnya bisa di atas 5 menit, video teman-teman bakal direkomendasikan oleh YouTube. Nah, kalau udah direkomendasikan teman-teman, bukan hanya berada di search engine YouTube, tetapi video kita itu bisa berada di di video-video orang lain. Jadi pada saat orang lain itu semuanya nonton videonya Gondrong Labanan gini ya, tiba-tiba video saya itu ada direkomendasikan di bawah atau di samping. Biasanya kalau versi desktop, versi komputer itu ada di samping, versi HP itu bisa ada di bawah. Nah, direkomendasikan itu seperti itu. Kalau itu gede teman-teman, semakin meningkat, bahkan video teman-teman bisa meledak. Bahkan mungkin dengan satu video aja teman-teman itu bisa beli motor, bisa beli mobil, bisa jadi, karena yang nonton bisa sampai jutaan. Itu yang kedua ya, kita pahami SEO, kita pelajari dari durasi tonton. Yang terakhir yang saya bilang tadi, target kita adalah target search engine YouTube. Target kita itu bukan saling subscribe, bukan saling mengunjungi, itu bukan target. Itu hanya pancingan supaya channel kita itu dikenal orang lain. Nah, target kita itu adalah search engine. Search engine itu di mana aja? Search engine itu bisa di beranda YouTube, bisa di beranda Google, bisa di beranda Yahoo, bisa di beranda pokoknya search engine lah. Yang namanya search engine itu banyak sekali. Yang namanya search engine, karena ada yang dari Opera Mini seperti itu. Jadi kalau kita udah target search engine, otomatis kita pada saat pembuatan judul kita harus riset, mengisi deskripsi itu bukan asal-asalan, kita ngisi tag itu juga kita harus lakukan riset. Nah, caranya seperti apa? Di channel YouTube saya ini udah lengkap sekali. Kalau teman-teman cari cara upload video yang benar, nah kayak gitu udah ketemu cara upload video yang benar Timon Adioso. Pasti teman-teman ketemu gimana caranya upload video yang benar, mulai judul, tag, deskripsi dan lain-lain, mulai optimasi channelnya seperti apa. Oke, cukup jelas ya teman-teman. Jadi sub itu tidak merugikan kalau menurut saya. Karena apa? Channel YouTube kita tetap bisa dimonetisasi. Channel YouTube kita nggak dibanet sama YouTube, karena itu bukan sebuah pelanggaran, kecuali kita membeli subscriber, kita membeli viewers melalui sebuah aplikasi atau sebuah situs. Makanya saat ini saya udah nggak pernah lagi tuh yang namanya ngendos dari situs-situs atau aplikasi-aplikasi penambah subscribe atau penambah viewers, karena itu berbahaya. Kalau itu berbahaya ya teman-teman, kalau saling subscribe itu enggak. Kalau yang seperti itu berbahaya kalau menurut saya, karena itu bukan orang atau itu bukan murni orang beneran. Tapi kalau saling subscribe, saling mengunjungi itu kan memang bener orang, dan itu ada akunnya seperti itu. Jadi keuntungan dan kerugiannya saling subscribe itu ada. Tapi kalau sub itu tidak ada gunanya, itu saya bilang tetap sama seperti status yang dibuat orang di YouTuber Indonesia itu orang munafik bahwasanya dia bilang ini nggak ada gunanya, padahal mungkin ya dia dulu pada saat pertama YouTube dia melakukan support sub. Oke sobatku, mungkin itu saja sharing saya, pencerahan saya hari ini, semoga bermanfaat buat teman sobatku sekalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.